Tragedi yang terbesar dalam hidup bukanlah kematian, melainkan kehidupan yang tanpa tujuan. Saudara, saya mau katakan kepada kita, banyak orang-orang, termasuk orang-orang Kristen, saudara, yang tidak mengerti tujuan hidupnya itu secara jelas mau kemana. Saudara sudah mengarah ke Bandung, misalnya katakanlah sudah sampai di Cikampek, tapi kawan bilang begini, kita ke Tangerang saja. Saudara balik ke Tangerang gitu kan. Udah sebaik Tangerang, nanti ada kawan lagi bilang begini, sudah kita ke Cirebon saja. Kelihatannya kita capek saudara, tapi tidak pernah mencapai sebuah sasaran. Seringkali kehendak Tuhan dan kehendak kita itu tidak bertemu saudara. Akibatnya apa yang terjadi? Akibatnya ialah walaupun kita sudah jadi orang Kristen saudara, tapi seringkali masih akrab dengan apa yang namanya kegagalan. Sehingga banyak orang Kristen bilang begini, Pak Pendeta, katanya kalau kita ikut Tuhan, kita akan jadi orang yang berhasil. Tapi nyatanya Pak Pendeta, saya sudah sekian lama jadi orang Kristen, yang ada adalah kegagalan demi kegagalan yang saya alami. Dia katakan, Pak Pendeta, benar nggak sih kalau kita jadi orang Kristen dan anak Tuhan yang sungguh-sungguh, kita akan menikmati keberhasilan yang Tuhan siapkan itu? Atau jangan-jangan Pak Pendeta itu hanya berlaku pada zaman dahulu kala, sekarang tidak berlaku lagi? Saya mau katakan kepada kita, Alkitab mengatakan bahwa firman Tuhan itu tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Artinya ialah kalau ia menjanjikan kepada kita keberhasilan pada waktu-waktu yang lalu, maka janjinya itu masih berlaku sampai dengan sekarang ini. Amin. Masih berlaku sampai dengan sekarang ini. Nah, karena itu kita perlu belajar prinsip-prinsip dasar atau langkah-langkah dasar agar kita menjadi orang-orang Kristen yang sukses dalam hidup ini. Nah, saudara, pertanyaan pertama yang perlu kita renungkan siang hari ini adalah, apa sih yang Anda pikirkan selama ini tentang langkah-langkah sukses itu? Apakah saudara berpikir misalnya katakanlah sukses itu akan datang dengan sendirinya tanpa kita memikirkan dan melakukan hal-hal yang Tuhan ajarkan? Saya mau sampaikan kepada kita saudara, ini yang seringkali jadi persoalannya orang Kristen. Saudara, dia bilang begini, kan Tuhan sudah bilang bahwa kita ini akan menjadi orang sukses, karena itu saya tunggulah sampai Tuhan bertindak. Tunggu seminggu Tuhan gak bertindak, tunggu sebulan Tuhan gak bertindak, tunggu setahun Tuhan gak bertindak, tunggu 10 tahun Tuhan tidak bertindak. Kenapa saudara? Karena saya mau katakan kepada saudara prinsip penting, ternyata Tuhan tidak akan bertindak kalau engkau tidak bertindak. Tuhan tidak akan melangkah kalau engkau tidak melangkah. Ini persoalannya saudara. Makanya kalau sudah perhatikan dalam Alkitab, ternyata setiap kali orang minta mujizat sama Tuhan, yang pertama dia berikan itu bukan mujizat. Sekali lagi saya katakan kepada kita, kalau saudara perhatikan dalam pola pelayanan Yesus, bahwa setiap kali orang minta mujizat sama Yesus, yang pertama dia berikan bukan mujizat, saudara. Yang pertama dia berikan apa saudara? Perintah. Kenapa perintah? Karena orang harus melangkah dengan iman dulu, baru ada mujizat. Misalnya begini, satu kali ketika Yesus lewat pinggir kota Yerusalem, di pinggir jalan itu ada orang buta yang minta-minta. Misalnya kalau orang lewat dia bilang begini, Pak, kasihan Pak, orang buta Pak, belum makan Pak, gitu. Tapi ketika orang buta ini mendengarkan ada serombongan besar orang lewat, dia tanya sama yang di sebelahnya, ada apa ini? Siapa yang lewat? Orang yang ditanya itu ngomong, Yesus orang Nazaret sedang lewat dari daerah kita. Lalu orang buta itu spontan berteriak dan berkata, Yesus anak Daud, kasihani aku. Setelah teriakannya didengar oleh Yesus, Yesus ngomong begini, bawalah orang itu kemari. Maka dibawalah orang buta itu di hadapan Yesus. Jadi kira-kira Yesus berdiri di sini, orang butanya berdiri di depannya. Setelah mereka berhadapan-hadapan saudara, Yesus bilang begini sama orang buta itu, apa yang kau inginkan supaya aku perbuat bagimu? Orang butanya jawab dengan jelas, supaya mataku melihat.
Nah, saya mau tanya, bagaimana reaksi Yesus setelah orang butanya berkata supaya mataku melihat? Apakah dia bilang begini, melihatlah gitu? Enggak. Ternyata enggak. Alkitab berkata Yesus ambil tanah, lalu kemudian dia ludahi tanah itu supaya hancur, kemudian taruh di mata orang buta itu. Setelah dia taruh tanah di mata orang buta itu, Yesus berkata begini kepada orang butanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Nah, saya mau tanya saudara, kapankah terjadi mujizat bagi orang buta itu? Setelah dia pergi dan mencuci mukanya di kolam Siloam. Kira-kira menurut saudara akan ada mujizat nggak kalau andai kata misalnya orang butanya bilang begini, Yesus, saya ini kan orang buta, Siloam itu kan jauh Yesus, udahlah sembuhkan saya dulu lah, kalau saya udah sembuh nanti baru saya pergi kolam Siloam. Saya mau tanya, kalau orang butanya jawab gitu, kira-kira akan ada mujizat nggak? Tidak ada mujizat. Kenapa ada mujizat bagi orang buta ini? Saya mau katakan kepada kita, karena dia berani melangkah dengan iman, pergi ke kolam Siloam dan mencuci mukanya di sana. Jadi saya mau katakan kepada kita, hal yang sama juga atau prinsip yang sama juga berlaku bagi saudara, berlaku bagi saya, berlaku bagi kita. Walaupun Tuhan sudah menjanjikan keberhasilan kepada kita, tapi kalau kita tidak mau melangkah dengan iman, maka yang namanya mujizat itu seringkali hanya menjadi mimpi buat kita, saudara. Jadi karena itu siang hari ini, supaya engkau menikmati keberhasilan yang Tuhan siapkan itu, maka engkau harus mengerti prinsip-prinsip dasar dari kesuksesan itu, supaya engkau, supaya saya, supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang sukses dalam hidup ini. Nah, saudara, dalam pembacaan kita ini kita pelajari bahwa ternyata prinsip pertama agar kita menjadi orang Kristen yang sukses ialah dikatakan di sana, kita harus melupakan apa yang di belakang kita dan mengarahkan mata kita kepada tujuan akhir. Kita harus melupakan apa yang di belakang kita dan mengarahkan mata kita kepada tujuan akhir. Dikatakan oleh Rasul Paulus tadi dalam pembacaan kita dalam Filipi pasal 3 itu, dia mengatakan bahwa aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku dan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah. Saudara, salah satu faktor penyebab kenapa banyak orang-orang Kristen yang tidak meraih kesuksesan yang Tuhan janjikan itu ialah karena mereka terbelenggu oleh masa lalu. Mereka terbelenggu oleh masa lalu. Mungkin dia pernah gagal pada masa lalu, mungkin dia pernah jatuh pada masa lalu, sehingga dia berkata begini, saudara, saya ini nggak mungkin jadi orang yang berhasil lagi. Kenapa? Karena saya, misalnya bilang begini, karena saya udah ngelamar pekerjaan 5 kali dan 5 kalinya ditolak, jadi nggak mungkin saya jadi orang yang berhasil. Misalnya berkata, saya tidak mungkin jadi pengusaha yang berhasil lagi. Ditanya kenapa? Karena sudah 5 kali saya bikin perusahaan, 5 kalinya bangkrut, dan karena itu saya nggak mungkin jadi orang yang berhasil lagi. Saudara, saya mau katakan kepada kita, jadi ternyata salah satu faktor penyebab kenapa orang tetap tinggal dalam kegagalannya ialah karena ia terbelenggu oleh masa lalunya, saudara. Terbelenggu oleh masa lalunya. Karena itu Alkitab mengatakan prinsip pertama menuju sukses ialah engkau harus melupakan apa yang di belakangmu dan mengarahkan dirimu kepada tujuan akhir. Jadi masing-masing kita ini, saudara, harus punya apa? Harus punya goal yang jelas dalam hidup. Harus punya sasaran yang jelas dalam hidup. Saudara, sedang kita misalnya nggak boleh berkata begini, saya mah Pak Pendeta mengalir sajalah. Ya mengalir dari mana mau kemana, kan gitu.
Banyak orang Kristen itu saudara bilang gini, saya mau Pak Pendeta mengalir aja lah. Ya mengalir mau kemana? Saya mau Pak Pendeta kemana angin bertiup ke situlah. Ya untung-untungan itu namanya saudara. Kalau anginnya pas mencapai sasaran, ya kita beruntung kan gitu kan. Tapi kalau anginnya nggak ke situ saudara, kita tidak akan pernah mencapai tujuan saudara. Tapi saya mau katakan kepada kita, banyak orang-orang Kristen saudara yang tidak pernah memikirkan secara serius apa sih goal hidupnya, apa sih sasaran hidupnya, itu seringkali nggak pernah dia pikirkan dengan baik. Karena itu saya pernah membaca tulisan daripada seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal, orang Amerika saudara, namanya Rick Warren. Rick Warren ini adalah seorang penulis buku yang sangat terkenal, Purpose Driven Life. Dia bilang begini saudara, the greatest tragedy in this life is not death, but life without purpose. Dia bilang tragedi yang terbesar dalam hidup bukanlah kematian, tapi hidup yang tanpa tujuan. Tragedi yang terbesar dalam hidup bukanlah kematian, melainkan kehidupan yang tanpa tujuan. Saudara, saya mau katakan kepada kita, banyak orang-orang termasuk orang-orang Kristen saudara yang tidak mengerti tujuan hidupnya itu secara jelas mau kemana. Nah kalau kita nggak mengerti tujuan hidup kita mau kemana saudara, maka otomatis kita tidak akan pernah mengerahkan segenap kekuatan kita mencapai tujuan itu. Tapi kalau kita punya tujuan yang jelas dalam hidup saudara, maka kita akan mengerahkan segenap kekuatan kita mencapai tujuan itu. Dan kita tidak akan mau tergoda di tengah jalan saudara. Kenapa? Karena tujuannya itu jelas saudara. Tapi kalau orang tujuannya nggak jelas, misalnya katakanlah dia mau pergi ke arah mana gitu, di jalan temannya bilang, udah kita ke sono aja. Dia pindah saudara. Akibatnya apa? Nggak pernah mencapai goal dalam hidup. Rick Warren bilang itu adalah tragedi yang terbesar dalam hidup. Jadi saya mau katakan kepada kita, jadi supaya kita ini menjadi orang-orang yang sukses saudara, masing-masing kita pertama tadi tentu harus punya tujuan hidup yang jelas dulu. Yang kedua, arahkan segenap kekuatanmu mencapai tujuan itu. Jangan mau tergoda untuk menyimpang, tapi kerahkan segenap kekuatanmu, kerahkan segenap kemampuanmu untuk apa? Untuk mencapai tujuan itu. Karena ternyata saudara, dalam sejarah orang-orang yang sukses itu, ternyata orang-orang yang sukses itu adalah orang-orang yang fokus dengan apa yang menjadi sasarannya. Orang-orang yang fokus untuk mencapai apa yang menjadi sasarannya. Orang yang tidak fokus kepada sasarannya saudara, seringkali itu tidak pernah mencapai sasaran dalam kehidupan. Capek sih kelihatannya dia saudara, capek tapi tidak pernah sampai kemana-mana. Misalnya beginilah, kalau misalnya kalau saya umpamakan Jakarta gitu ya, kalau saudara misalnya bilang begini, saya mau ke Bandung, kan sasarannya jelas, saya mau ke Bandung kan. Jadi segenap kekuatan saudara kerahkan agar engkau sampai ke Bandung misalnya. Tapi kalau misalnya tujuannya mau kemana? Ya kemana-mana lah gitu kan. Saudara sudah mengarah ke Bandung, misalnya katakanlah sudah sampai di Cikampek, tapi kawan bilang begini, kita ke Tangerang saja, saudara balik ke Tangerang gitu kan. Udah sebaik Tangerang, nanti ada kawan lagi bilang begini, sudah kita ke Cirebon saja. Kelihatannya kita capek saudara, tapi tidak pernah mencapai sebuah sasaran. Kenapa? Karena goalnya tuh nggak jelas. Tapi kalau goal kita jelas saudara, maka kita akan mengerahkan segenap kekuatan kita untuk mencapai sasaran tersebut. Kalau ada orang yang katakanlah menggoda kita menyimpang dari jalan itu saudara, kita akan bilang sama orang itu, enggak, saya ini tujuannya ke Bandung, bukan ke Tangerang. Biar kata teman bilang begini, oh di Tangerang sono bagus. Iya, biarpun bagus di situ, tapi sasaran saya adalah mencapai ke Bandung. Ini yang akan membuat saudara, membuat kita mencapai sukses dalam kehidupannya saudara. Jadi prinsip pertama tadi, agar kita menjadi orang Kristen yang sukses ialah, Alkitab katakan di sini, kita harus melupakan apa yang di belakang kita dan mengarahkan mata kita kepada tujuan akhir kita.
apapun kegagalanmu pada masa lalu, apapun kejatuhanmu pada masa lalu, itu gak boleh membelenggu engkau. Itu gak boleh membuat engkau tidak fokus pada sasaran. Lupakan masa lalu. Tanggalkan diri dari kegagalan pada masa lalu itu. Sekarang fokus kepada masa depan. Maka saya percaya ketika itu kita lakukan, maka Tuhan akan membawa kita kepada keberhasilan yang sesungguhnya. Amin. Itu prinsip yang pertama, saudara. Nah, sekarang prinsip penting yang kedua, agar kita menjadi orang sukses ialah kita harus menyadari bahwa sukses itu datangnya dari Tuhan. Itu prinsip yang kedua. Sukses itu datangnya dari Tuhan. Coba lihat Alkitab saudara. Kitab Roma pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-36. Di sana dikatakan begini, saudara. Roma pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-36 dikatakan di sana begini. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Lihat. Alkitab mengatakan di sini, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, prinsip penting yang kedua agar kita menjadi orang Kristen yang sukses ialah, maka engkau harus menyadari bahwa sukses itu datangnya dari Tuhan. Banyak orang, saudara, kenapa sudah bekerja keras tapi tidak meraih kesuksesan juga? Karena dia berpikir, saudara, sukses itu datang dari kekuatannya. Salah. Dia berpikir sukses itu datangnya dari kepintarannya. Salah juga. Karena kalau kita berpikir, saudara, sepintar apapun kita, pasti ada orang yang lebih pintar dari kita, ya kan? Sekuat apapun kita, pasti ada orang yang lebih kuat dari kita. Tapi kalau kita beserta dengan Tuhan, maka Tuhan akan memampukan kita sehingga kita bisa melewati kesulitan apapun dalam hidup ini. Amin. Kenapa? Karena Tuhan yang beserta kita. Alkitab berkata, jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena Tuhan sudah mengalahkan lawan-lawanmu, Tuhan sudah mengalahkan musuh-musuhmu, dan engkau akan berjalan dalam kemenangan yang luar biasa. Banyak orang Kristen, saudara, yang kemudian menjadi putus asa dan frustrasi. Kenapa? Karena dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi kalau engkau mengandalkan Tuhan, maka saya bilang sama saudara, maka engkau akan menjadi orang yang sukses dalam kehidupanmu. Amin. Karena bukan hanya engkau lagi yang mengerjakan, bukan hanya saya lagi yang mengerjakan, melainkan Tuhanlah yang bekerja bersama-sama dengan kita. Amin. Tuhan yang bekerja bersama-sama dengan kita. 3 pernyataan penting. Sukses itu dari Dia, dan sukses itu oleh Dia, dan sukses itu untuk Dia. Itu Tuhan. Harus kita pahami dan harus kita mengerti itu sebagai orang-orang percaya, supaya dengan demikian kita merasakan Tuhan menolong kita dan memberikan kepada kita kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Bahkan Tuhan memungkinkan kita melewati jalan-jalan yang secara manusia tidak mungkin bisa kita lewati. Dan saya katakan kepada kita, saya seringkali mengalami hal-hal yang dahsyat dalam hidup hanya oleh karena satu hal, saudara, yaitu apa? Mengandalkan Tuhan dalam hidup. Mengandalkan Tuhan dalam hidup. Sehingga Tuhan mendatangkan kepada kita hal-hal yang dahsyat yang secara manusia nggak mungkin dia bisa lewati. Tapi karena Tuhan kita andalkan, saudara, maka Tuhan mendatangkan mujizat yang luar biasa. Amin. Ini yang perlu kita paham. Jadi itu prinsip penting yang kedua yang harus engkau pahami agar engkau menjadi orang Kristen yang sukses dalam hidupmu. Nah, sekarang prinsip penting yang ketiga agar engkau menjadi orang Kristen yang sukses ialah engkau harus mentaati kehendak Bapa di surga.
Kita harus mentaati kehendak Bapa kita di surga. Coba lihat Alkitab saudara, Matius pasal 7 ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Lihat ayat 21 dikatakan di sana begini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Lihat kalimat ini, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Lihat, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ayat yang ke-22 dikatakan di sana, ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Dikatakan di sana, dan aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku, dikatakan di sana, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Kalau kita perhatikan ayat ini saudara, kelihatannya apa yang dikerjakan orang-orang ini adalah hal-hal yang baik, sehingga mereka merasa bahwa mereka layak mendapatkan penghargaan dari Tuhan. Mereka bilang begini, bukankah kami telah bernubuat demi namamu? Bukankah kami telah mengusir setan demi namamu? Bukankah kami telah mengadakan banyak mujizat demi namamu? Lihat saudara, bernubuat itu hal yang bagus. Mengadakan banyak mujizat itu hal yang bagus. Tapi Tuhan bilang apa? Tapi pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Kenapa? Karena ternyata saudara, yang Tuhan lihat itu bukanlah prestasi kita. Yang Tuhan lihat pertama-tama bukanlah kepintaran kita. Yang Tuhan lihat pertama-tama ialah apakah engkau taat atau tidak. Karena ketika engkau taat saudara, ketaatanmu itulah yang akan mendatangkan hal-hal yang dahsyat bagi saudara. Amin. Nah karena itu saudara, selanjutnya karena itu saya katakan di sana, sukses bukanlah pencapaian prestasi, tetapi mentaati kehendak Bapa di surga. Lihat, sukses bukanlah pencapaian prestasi, tetapi mentaati kehendak Tuhan. Engkau taat atau enggak? Banyak orang Kristen berkata begini, saya kan sudah bekerja keras. Ya bekerja keras, tapi Tuhan suruh nggak kau kerjakan itu. Misalnya katakanlah saudara seorang pengusaha, satu kali saudara membutuhkan seorang karyawan. Sebutlah misalnya kau butuhkan seorang karyawan bagian accounting gitu ya, bagian keuangan. Lalu saudara bikin di koran, dibutuhkan seorang karyawan, misalnya katakanlah sarjana ekonomi yang bisa membuat laporan keuangan perusahaan tiap bulan. Setelah kau bikin advertising seperti itu atau iklan seperti itu, maka datanglah orang melamar ke kantor saudara. Pak, saya ngelamar Pak, saya bisa mengerjakan pekerjaan yang Bapak buat di iklan itu. Saudara mungkin interview dia, tanya sama dia, kamu tamatan dari mana? Misalnya katakanlah, saya tamatan dari Universitas Indonesia, misalnya kalau Indonesia. Kayak kita, saudara mungkin tanya, kamu jurusannya apa? Ekonomi Pak, accounting Pak. Oh ya. Lalu saudara tanya, pengalaman kerjamu apa? Disebutkan, saya bekerja di perusahaan kamu Pak. Pekerjaan saya selama ini adalah bikin laporan keuangan. Lalu saudara tanya, kau kira-kira bisa nggak bikin laporan keuangan tiap bulan untuk perusahaan saya ini? Karena tiap bulan saya akan rapat dengan komisaris. Jadi sebelum tanggal 5, saya sudah harus mendapatkan laporan keuangan. Kau bisa nggak? Dia bilang bisa. Lalu sudah tanya misalnya, kau minta gaji berapa untuk itu? Misalnya 10 juta. Sudah bilang begini, oke, saya sanggup bayar kamu 10 juta dengan catatan sebelum tanggal 5 tiap bulan kamu sudah harus bikin laporan keuangan dan berikan kepada saya. Karena tanggal 5-nya saya akan rapat dengan katakanlah misalnya pemilik perusahaan. Kamu sanggup? Sanggup. Orang itu kerjakan pekerjaannya, tentu saudara kerjakan pekerjaan saudara. Kira-kira tanggal 3 bulan depan saudara panggil si karyawan baru ini, tolong datang ke ruangan saya,
bawa laporan keuangannya sekalian. Saya ingin periksa karena lusa saya akan rapat dengan katakanlah Dewan Komisaris. Setelah engkau panggil karyawan baru misalnya, dia datang ke ruangan saudara, kemudian dia bilang begini, Pak, saya nggak bikin laporan keuangan, Pak. Loh, jadi sebulan ini kamu kerjakan apa? Misalnya dia bilang begini, saya cat ruangan sebelah, Pak. Coba Bapak lihat ruangan sebelah itu, Pak. Saya udah cat, Pak. Catnya rapi sekali dan saya cat dengan warna kesukaan Bapak. Bapak sukanya warna biru kan? Ruangan sebelah itu saya sudah cat dengan warna biru. Pasti Bapak senang kalau pergi ke ruangan sebelah. Saya mau tanya sama saudara, kalau saudara yang jadi direktur menghadapi karyawan seperti ini, kira-kira gimana sikap saudara? Gimana sikap saudara? Saudara akan bilang begini, oh kamu tukang cat yang hebat gitu? Pasti kan enggak, pasti kan kita bilang begini kan, saya nggak bayar kamu jadi tukang cat loh. Saya bayar kamu untuk bikin laporan keuangan. Saya nggak mau tahu kamu sudah cat ruangan sebelah atau tidak. Yang saya harus tahu ialah mana laporan keuangannya sekarang. Tapi misalnya kalau dibilang betul Pak, saya nggak bikin laporan keuangannya Pak. Kira-kira gimana sikap saudara pada karyawan seperti ini? Kan saudara akan bilang kan, mulai besok saya nggak mau lihat kamu di kantorin lagi. Out. Saya mau katakan kepada kita saudara, Tuhan juga akan melakukan hal yang sama kepada kita. Tuhan hanya akan mengupahi saudara, Tuhan hanya akan mengupahi saya, akan mengupahi kita kalau kita apa? Kalau kita mengerjakan apa yang Dia perintahkan kepada kita. Karena itu saudara, saya katakan tadi sini bahwa prinsip penting yang ketiga untuk menjadi sukses ialah saudara saya dan kita harus mentaati apa yang Tuhan perintahkan kepada saudara, apa yang Tuhan perintahkan kepada saya, apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Karena saya melihat saudara bahwa orang yang mentaati firman Tuhan itu hidupnya pasti akan sukses. Orang yang mentaati firman Tuhan itu hidupnya pasti akan sukses. Saya buat di situ pertanyaanlah mengapa dan kenapa harus firman Tuhan dan kenapa harus taat. Ini perlu kita pahami, ini perlu kita mengerti saudara, supaya apa? Supaya kita betul-betul mendapatkan apa yang Tuhan janjikan itu. Nah, kenapa harus mentaati firman Tuhan baru kita akan mendapatkan kesuksesan? Saya ingin sampaikan kepada kita, ternyata kalau engkau perhatikan firman Tuhan, maka firman Tuhan ternyata mengandung dua hal penting yang saling berkaitan satu sama lain. Firman Tuhan yang saling berkaitan satu sama lain itu ialah perintah dan janji. Perintah dan janji. Artinya ialah saudara, engkau baru akan mendapatkan janji Tuhan itu kalau engkau melakukan perintahnya. Nampaknya orang Kristen bilang begini saudara, Tuhan, saya pegang janji Tuhan. Engkau berkata, engkau akan memberkatiku dan saya pegang janjimu itu. Mana janjimu sekarang? Kita bilang sama Tuhan. Tuhan biasanya jawab gini, anakku, memang kau pegang janjiku, tapi ada satu hal yang kau lupakan, ialah kau tidak mentaati perintahku. Kenapa saudara? Karena firman Tuhan itu terdiri dari dua bagian besar tadi, yaitu apa? Perintah dan janji. Mentaati perintah mendapatkan janji. Tidak mentaati perintah tidak mendapatkan janji. Saya ingin tunjukkan kepada kita beberapa ayat yang memberikan pemahaman kepada kita, ternyata harus mentaati perintah dulu baru mendapatkan janji. Sekarang lihat Alkitab saudara, Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Dikatakan di sana begini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Lihat, ini ayat kalau sudah perhatikan, ini terdiri dari perintah dan janji. Perintahnya apa? Perintahnya dikatakan begini,
Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Itu perintahnya. Sedangkan janjinya ialah dikatakan di sana, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kita seringkali, saudara, orang Kristen itu seringkali cuma pegang janjinya doang. Tuhan kan bilang perjalananku akan berhasil dan aku akan beruntung. Tapi kita lupa pada perintahnya, saudara. Tuhan, engkau kan menjanjikan kepadaku perjalananku akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sudah lupa bahwa untuk mendapatkan janji itu maka engkau harus mentaati perintah terlebih dahulu. Akibatnya apa, saudara? Akibatnya walaupun kita sudah pegang janjinya, saudara, janjinya tidak pernah terrealisasi dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita nggak lakukan perintahnya. Ini yang perlu saudara pahami, saya pahami, dan kita pahami. Nah, saya ingin tunjukkan lagi kepada kita satu ayat lagi. Ulangan pasal 28 ayatnya yang ke-13. Ulangan pasalnya yang ke-28 ayatnya yang ke-13. Ini ayat juga sangat terkenal di kalangan kita orang Kristen, saudara. Ulangan pasal 28 ayat 13. Di sana dikatakan begini, saudara. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini dan kau lakukan dengan setia. Seringkali, saudara, yang kita pegang itu cuma depannya doang. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tuhan, engkau kan berjanji kepadaku bahwa aku akan menjadi kepala dan bukan ekor. Aku akan tetap naik dan bukan turun. Tapi kita lupa, saudara, ini janji adalah janji yang mengandung syarat tadi. Syaratnya ialah apa? Dikatakan di sana, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini dan kau lakukan dengan setia. Ini persoalannya, saudara. Sehingga seringkali kita menjadi orang Kristen yang kecewa. Kenapa? Karena memahami firman Tuhan cuma sepotong-sepotong saja. Coba pegang janji Tuhan, tapi melupakan perintahnya, saudara. Nggak jadi, saudara. Sehingga walaupun kita sudah lama sekali jadi orang Kristen, saudara, tidak pernah menikmati berkat Tuhan. Kenapa? Karena baca firman-Nya cuma sepotong-sepotong. Mulai sekarang kita perlu belajar menjadi orang Kristen yang memahami firman Tuhan secara utuh. Amin. Supaya apa yang dijanjikan benar-benar menjadi bagian saudara, benar-benar menjadi bagian saya, benar-benar menjadi bagian kita. Karena saya sungguh-sungguh sangat yakin, saudara, bahwa ketika engkau menjadi orang Kristen yang taat kepada Tuhan, maka engkau akan lihat hal-hal yang dahsyat akan Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Hal-hal yang dahsyat akan Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Saya dalam hidup ya, saudara, dalam hidup ya, saya sudah merasakan hal-hal yang dahsyat, kadang-kadang yang tidak masuk akal yang Tuhan kerjakan, saudara. Resepnya cuma satu aja, taat sama Tuhan. Taat sama Tuhan. Salah satu cabang gereja yang saya gembalakan di Bekasi, saya menggembalakan 4 gereja, satu di Tanjung Priuk, jemaatnya kurang lebih 2.000-an orang. Satu di Bekasi Utara, jemaatnya kurang lebih 400-an orang. Satu di daerah Cakung, jemaatnya kurang lebih 100-an orang. Satu lagi di Kalimalang, jemaatnya kurang lebih 100-an orang. Nah, yang mau saya katakan adalah yang jemaatnya 400-an orang itu, tiap minggu kebaktian 3 kali. Itu gereja yang di Bekasi itu didemo oleh massa. Didemo dan diminta tutup oleh massa, saudara. Itu waktu itu kejadiannya pada minggu pertama persis. Saya baru akan berangkat dari Tanjung Priok, saudara. Kurang lebih jam mungkin 6:30 saya akan berangkat itu. Tiba-tiba saya dapat telepon dari pekerja yang di Bekasi. Dia bilang begini, Pak, kita nggak bisa ibadah Pak hari ini. Loh, saya tanya kenapa nggak bisa ibadah?
Dia bilang gereja kita di demo Pak. Maksudnya, ya banyak orang demo gerejanya Pak. Mereka duduk depan pintu gereja, sehingga kita yang dalam gereja nggak bisa keluar, yang dari luar nggak bisa masuk ke dalam Pak. Saya bilang sama pengerja yang di sana, oke kalian tenang saja, jangan bikin apa-apa, tunggu sampai saya datang. Saya cepat-cepat dari Priuk menuju ke Bekasi, saudara. Setelah saya sampai di lokasi, saya lihat saudara betul, yang demo tuh banyak, kurang lebih 300-an orang saudara. Ada yang bawa pentungan, ada yang bawa golok, segala macam lagi. Ketika saya lihat saudara kenyataan itu, saya pikir gini, aduh ini bahaya ini kalau saya datang. Waktu itu saya kitarin gereja, karena gereja itu di komplek ruko saudara, ada 2 ruko itu. Saya kitarin di saudara saya untuk melihat situasi saudara. Saya pikir wah ini bahaya kalau saya sampai turun. Tapi ketika saya akan pulang saudara, saya kemudian lihat ada beberapa jemaat berbaur dengan para demonstran itu. Saya pikir jangan-jangan nanti terjadi tawuran massal kalau mereka saya biarkan di situ. Maka saya turun saudara untuk bilang ke mereka, udah kalian pulang dulu lah. Nanti kalau sudah saya urus dan sudah aman, kalian boleh datang untuk kita beribadah. Begitu saudara. Saya baru ngomong dengan 2-3 orang jemaat saudara. Salah satu pengerja bilang begini, Pak hati-hati Pak. Orang itu bilang tadi, yang seram itu, orang itu bilang tadi, kalau pendetanya datang mau disiram pakai bensin, begitu saudara. Dalam masa pikir, ngeri juga itu ya saudara. Saya baru ngomong bahwa di beberapa jemaat, tiba-tiba saya dikelilingi oleh kurang lebih 20-an orang saudara. Mereka bilang, itu pendetanya, tangkap saja. Saya pikir, aduh ini serius juga nih saudara. Kemudian saya lihat ada kepala polisi itu, saya bilang, Pak polisi, mereka bilang, itu pendetanya, tangkap saja, bawa ke kuburan gitu. Kata para demonstran, saya pikir, oh benar sekali nih saya bilang. Ada yang bilang, bawa ke masjid gitu. Tapi karena saya lihat kepala polisi, saya bilang begini, Pak polisi, saya bilang, kalau ada urusan itu ke kantor polisi atau kantor camat, bukan ke masjid dan bukan ke kuburan begitu. Tadi mereka bilang, enggak udah di situ aja. Kebetulan ada restoran di sebelah gereja, akhirnya kita susah. Kita sampai di situ, kemudian mereka katakan, pokoknya gereja mesti tutup, tidak boleh ada gereja di sini. Kata mereka sudah. Saya diam saja, saya berdoa sama Tuhan, tolong buka jalan Tuhan, bagaimana caranya supaya gereja ini bisa terselesaikan masalahnya. Tapi mereka saudara yang demo itu teriak-teriak segala macam, saya diam saja saudara. Saya diam saja sambil berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan bukakan jalan saudara. Setelah kurang lebih beberapa jam mereka teriak-teriak saudara, mereka bilang begini, sekarang ayo orang gereja bilang apa? Saya diam saja, kemudian saya ngomong gini. Saya bilang, Pak, saya ngomong sama kepala polisinya, saya nggak akan ngomong apa-apa mengenai gereja itu, saya bilang. Karena urusan gereja saya sudah serahkan pada pengacara, jadi biarlah pengacara saya yang urus. Saya bilang, mereka bilang, oke, kami tunggu pengacaranya mana, bila perlu kami keroyok pengacaranya. Saya pikir kalau pengacara datang juga bahaya juga nih, kan gitu kan. Jadi saya ulur waktu, saya telepon pengacara, saya bilang, pengacara jangan datang ya, kalau kau datang juga dikeroyok juga nanti. Pikiran saya kan makin siang kan pasti mereka lapar kan gitu kan. Kalau lapar kan pasti pulang satu-satu gitu sudah. Nah betul saudara, setelah ulur waktu dari pagi sampai kurang lebih jam 1, maka satu persatu mereka pulang saudara. Yang sisa tinggal tokoh-tokohnya saja. Kita kemudian di kantor camat, lalu di kantor camat kemudian rapatlah antara demonstran dan kita dari gereja kemudian pengacara. Intinya waktu itu adalah saudara, pokoknya mereka bilang gereja harus ditutup. Dan waktu itu lurah dan camat itu buat surat penutupan gereja, saudara. Tapi waktu itu teman-teman pengacara ini nggak bisa begini. Kita naik banding ke wali kota saudara. Ketika naik banding di wali kota saudara, rapat lagi dengan wali kota saudara, wali kota pun mengatakan itu gereja harus tutup karena gerejanya itu tidak dibuat di gedung gereja tapi di ruko, dibuatkan surat sama dia saudara. Waktu saya melihat kenyataan seperti itu secara manusia, udah nggak ada lagi jalan keluar saudara. Saya doa sama Tuhan, apa yang harus saya lakukan dengan ke-400 jemaat ini? Kalau dibiarkan, kan kasihan juga mereka 400 orang tidak beribadah. Tapi kalau nggak dibiarkan, terus bagaimana caranya? Sementara saya berdoa seperti itu saudara, Tuhan ngomong dalam hati saya, lakukan langkah iman. Itu yang Tuhan ngomong. Lakukan langkah iman. Saya berpikir langkah iman seperti apa yang harus dilakukan. Sementara saya mendengar seorang berkata lakukan langkah iman,
saya coba-coba berpikir, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Tiba-tiba saudara, seperti Tuhan bawa saya ke daerah Jakarta Timur, yang saya bilang Cakung tadi saudara itu. Seperti Tuhan bawa saya, ternyata saudara, nggak jauh dari gereja yang di Bekasi tadi itu, udah wilayah Jakarta Timur saudara, ada komplek tentara, komplek angkatan udara saudara, di mana di situ sedang dibangun perkantoran. Seperti Tuhan bawa saya ke situ saudara. Ketika saya seperti Tuhan bawa ke situ, ternyata di sini ada proyek perkantoran sedang dibangun. Saya langsung aja pergi ke kantor pemasarannya itu saudara, dan saya langsung ngomong, Pak, di sini bisa bikin gereja nggak? Nah itu poin. Di sini bikin gereja nggak? Saya tanya, saya bilang masalahnya minggu lalu gereja saya ditutup di sana, ya kurang lebih 5 km dari sini. Jadi masih bisa dijangkau sama mereka lah, kan gitu kan. Dia bilang, bisa sih bikin gereja di sini, kata dia. Ini kan komplek tentara, jadi aman Pak di sini, kata dia. Di komplek ini sudah ada 2 gereja, dan selama ini nggak ada apa-apa, aman, karena ini kan tentara punya. Oh ya? Terus saya tanya gini, gimana kira-kira caranya supaya saya bisa dapat tempat di sini untuk bikin gereja? Ya dia bilang, Bapak beli aja tempatnya. Saya tanya, berapa satu rukonya berapa? Waktu itu dia bilang 550 juta. 550 juta rupiah itu murah sih untuk kalau dihitung dengan dolar kan gitu kan, murah sih ya gitu kan. Tapi kan waktu saya dengar 550 juta saudara, di otak saya ting gitu. Kenapa? Wah, itu nggak bakalan kejangkau sama jemaat. Tapi waktu itu saya dengar betul Tuhan bilang begini, melangkah dengan iman aku akan bertindak. Melangkah dengan iman aku akan bertindak. Saya bilang begini, oke, tapi saya nggak cukup 1 Pak, saya bilang, saya butuh 2. Ya, saya tanya, ada nggak yang jajar 2 gini? Dia bilang, ada Pak, kalau Bapak mau, kebetulan tuh menghadap ke depan, jadi strategis kata dia. Ya gimana caranya? Ya Bapak, bayar 1,1 miliar. Saya tanya gimana cara bayarnya? Dia bilang begini, pertama dia bilang, Bapak mesti bayar 35%. Selebihnya itu Bapak bisa bayar 12 kali, cicil 12 kali. Jadi itu artinya saudara, kalau 1,135% kan berarti saya mesti butuh uang segera sekitar 400 juta saudara. 400 juta, saya pikir 400 juta dari mana uang 400 juta? Belum lagi kan kalau nge-set up-nya kan kita mesti renovasi sedikit lagi, alat segala macam dan lain sebagainya kan. Jadi saya pikir saudara, paling tidak tahap pertama saya butuh uang antara 500 sampai 550 juta. Saya pulang dengan lemes ke rumah saudara, dalam bahasa begini, 550 juta, mana bisa orang Bekasi punya duit segitu dalam tempo 1-2 hari. Tapi saya dengar betul loh saudara, Tuhan bilang begini, melangkah dengan iman. Hari Jumatnya itu kebetulan hari Jumat Agung, saudara. Saya harus khotbah di gereja yang ada di Tanjung Priuk tadi. Pas hari Jumat itu saya khotbah di jemaat, saya bilang, saya di tengah-tengah khotbah saya bercerita kepada mereka. Saya katakan, saudara, minggu lalu gereja kita di Bekasi sudah didemo dan kayaknya udah nggak bisa lagi teruskan di situ. Karena saya bilang saya sudah dapat 3 surat penutupan dari lurah, camat, dan wali kota. Jadi saya bilang, jadi sebagai kepala saya katakan kepada mereka, saya harus bertindak untuk menyelamatkan jemaat. Dan saya bilang, saya sudah mendapatkan tempat yang baru. Hanya tinggal sekarang dalam tempo waktu yang singkat ini, saya katakan, kita membutuhkan uang 550 juta. Saya bilang sama jemaat begini, saya akan melangkah dengan iman. Lalu saya bilang, siapa di antara saudara yang mau melangkah bersama-sama dengan saya, ayo melangkah bersama-sama dengan saya. Setelah saya selesai khotbah dan saudara pada ibadah pertama, saya harus khotbah lagi ke gereja yang lain saudara. Jadi saya kemudian langsung pergi saudara. Saudara tahu, sementara saya dalam perjalanan, handphone saya bunyi, lalu beberapa jemaat telepon saya begini, Pak, saya melangkah dengan iman bersama-sama dengan Bapak. Pendek kata saudara, pada Jumat Agung pagi itu terkumpul uang 550 juta saudara. Saudara, ketika total 550 juta saudara disampaikan kepada saya saudara, Tuhan ngomong dengan jelas begini, dia bilang begini, anakku, ini terjadi karena engkau berani melangkah dengan iman.
Dan saudara tahu sepanjang proses pembelian tempat yang baru tadi itu sampai pada renovasi dalam tempo 2 minggu saudara, kita bisa selesaikan dan pindah beribadah saudara. Banyak sekali mujizat yang terjadi saudara. Saya waktu itu akhirnya libur kantor saudara. Saya nggak ke kantor saudara, saya tungguin orang nukang tiap hari saudara. Sementara saya nungguin tukang saudara, itu banyak sekali mujizat terjadi saudara. Tiba-tiba saya lagi nungguin saudara, ada telepon bilang begini, "Pak, saya sedang kirim orang sound system ke situ Pak." Saya tanya ngapain? "Ya mau masang sound system," kata dia. Saya bilang, "Uangnya dari mana?" Dia bilang begini, "Pak, uangnya Tuhan sudah sediakan." Begitu. Hari lain lagi saudara, ketika kan kita pasang AC, ada yang telepon, "Pak, saya sedang kirim orang tukang AC ke situ." Saya ngapain? "Mau pasang AC Pak." "Uangnya dari mana?" "Tuhan sudah sediakan." Saudara, setiap kali ada mujizat, saya selalu dengar Tuhan ngomong begini, "Anakku, ini terjadi karena engkau berani melangkah dengan iman." Jadi saya mau sampaikan kepada kita bahwa kalau engkau ingin menjadi orang Kristen yang berhasil, maka engkau harus berani melangkah dengan iman, mentaati apa yang Tuhan perintahkan kepadamu. Amin. Karena ketika engkau taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendatangkan mujizat bagi saudara. Dan yang luar biasa lagi saudara, yang luar biasa lagi adalah setelah kita pindah beribadah ke situ saudara. Jadi gereja yang di Bekasi itu sementara tidak beribadah saudara. Beberapa pengacara terkenal di Jakarta dengar gerejanya Pak Marbun ditutup. Mereka telepon saya begini, "Pak Marbun, katanya gereja itu tutup ya?" Saya bilang, "Iya tuh ditutup." Saya bilang, "Tapi saya udah pindah kok ke tempat yang baru, nggak apa-apa." Mereka tanya, "Kenapa ditutup?" Saya ngomong aja, di gerejanya ditutup karena kita emang selama ini menggunakan ruko. Jadi wali kota membuat suratnya itu penyalahgunaan fungsi gedung. Kan ruko jadi gereja. Dia bilang penyalahan fungsi gedung. Teman-teman pengacara bilang, "Saudara, wah itu diskriminasi tuh." Itu diskriminasi kata. Maksudnya saya katakan, maksudnya gimana? Kalau dalilnya adalah kata mereka penyalahgunaan fungsi gedung, kenapa gedung yang lain nggak ditutup? Misalnya rumah jadi warung, kan penyalahgunaan fungsi gedung juga. Rumah jadi toko, kan penyalahgunaan fungsi gedung juga. Rumah jadi bengkel, kan penyalahan fungsi gedung juga. Rumah jadi kantor. Saya bilang, "Terus gimana?" Mereka bilang, "Kita kan somasi wali kota." Lalu mereka kumpullah kurang lebih 150 orang pengacara. Mereka bikin semacam forum pengacara untuk hak asasi manusia juga. 150 orang pengacara. Lalu mereka somasi wali kota saudara. Dalil mereka adalah ini diskriminasi gitu saudara. Lalu apa yang terjadi saudara? Rupanya wali kotanya setelah disomasi banyak pengacara begitu, dia panggil itu dinas tata ruang dan pemukiman. Dia panggil, "Kenapa kau bikin begini?" Dia dimarahi saudara. Lalu kemudian di dinas tata ruangnya itu panggil yang demo, "Kenapa kau demo gereja itu?" Lalu kemudian yang demo itu panggil keamanan lingkungan saudara. Keamanan lingkungannya panggil saya bilang begini, "Pak Marbun, nggak usah pakai pengacara segala lah," katanya. Lu saya bilang, "Saya tuh nggak mau pakai pengacara lo." Dan mereka juga datang sendiri, bukan karena saya panggil dan bukan karena saya bayar, cuma karena mereka mendengar saya diperlakukan tidak adil. Mereka datang sendiri. Lalu bagian keamanan bilang begini, "Pak Marbun, sudah begini aja lah. Bapak mau kebaktian lah di situ. Pokoknya yang penting kasusnya nggak diteruskan itu saudara." Apa yang terjadi saudara? Akhirnya kita bisa kembali lagi beribadah di situ saudara. Jadi dengan cara yang ajaib saudara, Tuhan lakukan kepada kita hal yang ajaib. Kenapa? Hanya karena satu hal, kita berani taat kepada apa yang Tuhan lakukan, walaupun secara akal manusia pada saat itu kita tidak mungkin mampu melakukannya. Saya mau katakan kepada saudara, hal yang sama juga akan terjadi kepada saudara. Kalau engkau taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadamu, maka saya mau katakan kepada saudara, Tuhan akan membuka jalan kepadamu sehingga engkau akan mengalami berkat-berkat dan pertolongan Tuhan. Amin. Pujian bagi Tuhan Yesus Kristus. Jadi saya mau sampaikan kepada kita saudara, kalau engkau mentaati perintah Tuhan, maka engkau akan menikmati janjinya. Sebaliknya kalau engkau tidak mentaati perintahnya, maka engkau juga tidak akan menikmati janjinya. Nah saudara mungkin berkata begini, dan banyak orang Kristen berkata begini, "Pak Pendeta, saya kenal ada orang Pak," kata dia. "Saya kenal ada orang, dia taat betul sama Tuhan.
tapi nyatanya nggak Tuhan berkati Tuhan. Saya kenal orang Pak, dia taat betul sama Tuhan, tapi nggak kaya-kaya tuh Pak. Saudara, memang dalam Alkitab kau sudah perhatikan ada pengecualian, ya. Kau sudah lihat dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-15, ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-40, maka sudah lihat di sini ada pengecualian, saudara. Pengecualiannya ialah memang dalam Alkitab juga ditunjukkan kepada kita bahwa ada orang-orang yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, saudara, sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan perintahkan, tapi dia tidak menerima upah ketaatannya. Apa kita katakan mengenai hal itu? Kita mengatakan, saudara, mereka tidak mendapatkan upah ketaatan mereka di dunia ini, sebab Tuhan sudah menyediakan upah yang lebih baik bagi mereka di surga.